Assalamualaikum sahabat cantik semua. Sebelumnya aku udah bahas tentang faktor-faktor penyebab rusaknya skin barrier kulit dan juga ciri-ciri apa sih yang terjadi kalau skin barrier kulit kita rusak. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas nih lebih lanjut lagi soal skin barrier. Kalian bisa subscribe dulu ya agar aku selalu semangat banget untuk bikin video-video dan bisa memberikan banyak info seputar kecantikan ke kalian semua. Oke, klik tombolnya di sini ya. Makasih. Nah, jadi ya, aku ini seharian itu sebenarnya udah praktek ya, udah ketemu sama banyak sekali pasien ya, dan memang beberapa itu mengalami masalah atau problem pada masalah skin barrier kulitnya. Jadi biasanya nih ya, yang terjadi itu mereka datang dengan keluhan, kok jerawatnya gede-gede, kok beruntusan, kok ini gitu. Padahal kulitnya itu kering, bukan tipe kulit yang berminyak gitu ya. Namun ternyata setelah aku cek, aku cross check, aku periksa di skin analyzer, ternyata memang kondisi kulitnya itu kering banget ya, kering terus sampai apa ya namanya, kering kasar ya, dan justru memang itu menjadi sumber masalah. Akhirnya muncul masalah-masalah yang baru gitu, dan dia bilang karena sebelumnya aku pakai nih skincare ini, pakai produk ini, pakai produk itu yang memang setelah disinyalir itu adalah produk-produk racikan ya, yang aku pun nggak ngerti ingredientsnya apa ya, karena memang nggak ber-BPOM ya, nggak ada registernya gitu ya, sehingga memang kemungkinan memakai produk-produk kecantikan yang berbahan dasar zat kimia yang memang sangat keras sehingga merugikan kita ya, sehingga membuat rusak skin barrier. Padahal biasanya mereka bilang tuh, padahal dulu sebelumnya kulit saya nggak kering dok, kulit saya tuh ya malah cenderung berminyak gitu, tapi justru akhir-akhir ini kulit saya itu cenderung lebih kering dan malah jadi muncul nih beruntusan, muncul jerawat. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin juga mengalami masalah yang sama seperti itu, waspada, kalian harus cross check apakah benar ada permasalahan di skin barrier kalian. Jadi kalau ada ya, bisa konsultasi lebih lanjut, bisa DM atau chat saya, juga bisa klik di link bio di Instagram saya @dr.yunita_ika_mayasari. Oke, aku lanjutin ya videonya ya. Nah, seperti yang kalian tahu nih, rusaknya skin barrier itu memang sudah terbukti bikin kulit kita itu sangat rentan dengan berbagai masalah ya. Mulai dari munculnya beruntusan, munculnya jerawat, iritasi, bahkan sampai masalah yang lebih serius seperti melanoma. Apa itu melanoma? Jadi melanoma ini adalah salah satu jenis kanker kulit yang paling fatal. Untuk itu ya, kalau kamu merasa bahwa kondisi kulit kamu sedang nggak baik-baik aja ya, so aku saranin sekarang juga ya, sebaiknya nih hindari kandungan-kandungan skincare yang bisa merusak skin barrier kalian jadi lebih bermasalah lagi. Aku mau ngebahas nih kandungan-kandungan apa sih pada skincare yang bisa merusak ya, yang bisa merusak atau bisa membuat masalah pada skin barrier kita. Yang pertama yaitu retinoid ya. Nggak bisa dipungkiri kalau yang namanya retinoid dalam kadar tertentu bisa memicu yang namanya iritasi pada kulit. Bahkan bahan turunan vitamin A ini pun memiliki sensitivitas di bawah sinar matahari. Untuk itu buat kalian ya, tidak dianjurkan memakai skincare dengan bahan aktif yang mengandung retinoid dengan dosis tinggi ketika skin barrier kamu bermasalah ya. Yang kedua nih, kandungan AHA dan BHA. Apa itu AHA dan BHA? Aku sudah pernah ngebahas, jadi kalian bisa cek video aku sebelumnya. Jadi ya, ini perlu banget kamu hindari nih yang namanya AHA BHA.
dalam waktu sementara aja sih, karena penggunaan AHA dan BHA akan membuat pH kulit kamu semakin asam. Alhasil wajah juga jadi sangat mudah teriritasi. Dan yang ketiga yaitu menghindari penggunaan alkohol. Yang ini aku pasti udah wanti-wanti ya ke banyak orang kalau penggunaan skincare beralkohol itu bisa memacu reaksi negatif pada kulit wajah kalian. Apalagi kalau misalkan kalian itu punya yang namanya tipe kulit yang sensitif. Aduh ya, ini udah bahaya banget deh yang namanya alkohol di dalam skincare ya. Ini bisa membuat kulit wajah kalian semakin kering dan menjadi lebih iritasi. Untuk itu, agar skin barrier itu nggak semakin lemah, ada baiknya hindari ya kandungan-kandungan skincare yang satu ini. Nah, tadi udah ada nih, yang pertama tadi ada retinoat, yang kedua ada AHA dan BAHA, yang ketiga ada alkohol, dan yang keempat ada SLS ya, atau sodium lauryl sulfat ya, yakni semacam kandungan yang sering banget deh, ini sering banget dijumpai, dan aku pun sering banget menjumpai ini biasanya di sabun-sabun pencuci wajah atau facial wash dan body wash ya. Jadi kalian harus aware banget nih, facial wash yang aku pakai, body wash yang aku pakai mengandung SLS nggak sih gitu ya. Karena SLS sendiri itu berfungsi sebagai penghasil busa dalam sabun. Nah, kalau kulitmu itu lagi rusak skin barriernya, so, sebaiknya hindari dulu ya produk dengan kandungan SLS ini, sebab SLS bisa membuat pH kulit kalian nggak seimbang dan menjadikan kelembapan alami di wajah jadi menghilang, sehingga kulit akan jadi lebih kering dan mudah teriritasi. Jadi buat kalian nih, ayo yang kayaknya nggak mantep, kayaknya kurang marem, apa ya, kalau aku sih biasanya kurang marem gitu, nggak mantep, nggak marem, nggak seneng kalau sabunannya itu nggak bisa berbusa-busa gitu loh dok, kayaknya tuh apa ya bahasanya, kan nggak puas gitu ya. Itu hati-hati ya, justru kandungan-kandungan sabun yang biasanya menghasilkan buih atau busa yang banyak itu justru mengandung SLS. Jadi cek dulu, makanya kita harus melihat nih gitu. Justru kandungan yang sabun yang tidak mengandung SLS itu jadi beribet saya ya. Yang tidak mengandung SLS itu biasanya tidak menghasilkan busa. Contohnya nih sama seperti facial wash brightening. Nah, contohnya ya ada dalam kandungan sabun brightening facial washnya Amiza nih guys. Ini sama sekali nggak mengandung SLS. Memang sih kalau buat cuci muka kesannya kayaknya nggak berasa cuci muka karena nggak ada buih atau sabunnya. Tapi justru ini lebih sehat ya, karena ini sama sekali free SLS dan free paraben, sehingga tidak akan membuat kulit kalian menjadi rusak dan tidak akan membuat skin barrier kulit kalian rusak. Oke. Dan yang terakhir yaitu fragrance ya, atau parfum. Meski produk yang mengandung pewangi ini bisa kasih kalian pengalaman yang menyenangkan ya pas merawat wajah, tapi kandungan ini justru bisa bikin kulit kalian semakin kering. Untuk itu baiknya kamu menghindari dulu deh skincare dengan kandungan fragrance, dan menggunakan produk yang jauh lebih banyak mengandung bahan-bahan alami dulu yang ramah pada kulit wajah kalian. So, buat kalian ya, aku mau ingetin lagi nih ya, jangan pernah mencoba memakai bahan-bahan yang mengandung retinoat, AHA BHA, lalu SLS ya, alkohol dan juga fragrance ya, bila kalian merasa kondisi skin barrier pada kulit kalian bermasalah. Lalu kalau misalnya kondisi skin barrier kita nggak ada masalah, baik-baik aja, gimana dong dok? It's okay, nggak ada masalah untuk menggunakan kandungan retinoat ataupun AHA BHA, tentunya dengan kadar yang tidak berlebihan ya. Namun kalau untuk
alkohol, biasanya aku sih selalu bilang sebaiknya banget deh say hindari yang namanya produk-produk kosmetik yang mengandung alkohol, karena bagaimanapun ya kita sebagai umat muslim harus lebih berhati-hati dalam menggunakan apa-apa saja yang dipakai di badan kita. Lebih wise ya girl. So itu aja deh video aku soal skin barrier. Sudah ada 3 video nih, jangan lupa disimaknya, jangan loncat-loncat ya supaya kalian nggak bingung. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang ditanyakan soal skin barrier, kalian bisa banget komen di bawah ini ya, dan kita bisa discuss bareng deh soal skin barrier kulit. Dan tentunya kalian juga bisa like ya dan share agar yang lainnya juga dapat info menarik ya dari aku. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semakin mencerahkan ya semoga buat kalian tentang dunia kecantikan. Terima kasih. Assalamualaikum.